البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan hadis Hudzaifah bin Asid yang disebutkan padanya 10 alamat kubra tentang tegaknya hari kiamat. Dan sebagian perkara akan ditanyakan pada poin-poin selanjutnya, sehingga kita bahas dalam pertanyaan masing-masing. Adapun yang tidak dibahas, diantaranya telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang ad-dukhan. Yang dimaksud dengan dukhan ini apa? Hendak ya Faisal, asam, yaitu asam yang bagaimana? Terus, nah, asam yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim sebagai pertanda tegaknya kiamat, sehingga dengan itu terbedakan mukmin dan kafir. Mukmin yang terkena asap itu ibarat hanya seperti apa? Seperti zukam, seperti pilek. Sedangkan orang kafir maka yantafih, akan apa? Membengkak, gelembung. Kayak membengkak dikarenakan asap tersebut. Kemudian dabba. Dabba yang dimaksud di sini apa? Basya. Nah, hewan yang keluar dari bumi, entah bagaimana hewan tersebut, kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak mendapati dalil yang sahih dan sahih menyebutkan tentang binatang itu seperti apa. Khilaf panjang di kalangan para ulama, ada yang mengatakan jassasa, ada yang mengatakan unta Nabi Saleh, ada yang mengatakan apa kemarin? Yang lainnya apa? Virus-virus, ada yang mengatakan apa lagi? Ular, ya. Nah, semua itu kita tidak mendapati dalil yang sahih. Kita katakan dabba. Intinya itu sebagai pertanda tegaknya hari kiamat yang menandai mukmin dan kafir. Baik. Kemudian yang kita bahas, tentang tulu asy-syamsi insyaallah akan dibahas tersendiri. Nuzul Isa juga, Ya'juj dan Ma'juj akan dibahas juga. Yang tidak ada pembahasan di belakang yaitu thalathata khusuf. Wa thalathata khusufin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Yang dimaksud dengan khusuf, ikhwanillah, bukan apa? Bukan gerhana. Karena dalam khusuf dan khusuf ya, bermakna gerhana juga, ya tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah khasfun, adalah apa? Ditenggelamkannya bumi atau dihilangkannya bumi. Sehingga apa? Tenggelam ke dalam. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Maka kami tenggelamkan dia dan rumahnya ke dalam perut bumi. Nah, khasfun yang terjadi di akhir zaman ini, alhamdulillah, tayyib, yang apa? Yang merupakan alamat kubra tegaknya hari kiamat adalah tenggelamnya bumi dalam bentuk yang apa? Yang besar. Tayyib, yang terjadi di 3 tempat secara sekaligus. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, adanya 3 khusuf.
yaitu di Masyriq, Maghrib maupun Jaziratul Arab. Adapun beberapa kejadian alhamdulillah tenggelamnya permukaan bumi. Nah, kemudian hilang penduduknya di telan bumi. Nah, ini pernah memang terjadi. Akan tapi alhamdulillah kejadian tersebut dalam peristiwa kejadian kalau dibandingkan dengan yang akan terjadi kalau di hari kiamat sangat kecil. Dan itu pun sebagian saja. Dalam waktu yang jauh. Adapun yang dimaksud dengan tanda tegaknya hari kiamat ini adalah khusuf yang yang luas, yang besar, dari sisi tempatnya juga dari sisi kadarnya lebih besar daripada apa yang telah lewat. Sehingga ya rajih dalam masalah ini tentang 3 khusuf tersebut belum terjadi. Karena itu merupakan tanda kubra tegaknya hari kiamat. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan apa yang terjadi di zaman-zaman ini berupa peristiwa-peristiwa itu, alhamdulillah banyaknya zilzal, banyaknya gempa, juga beberapa daerah kemudian hilang, tenggelam dalam perut bumi. Ini tanda sughra, yaitu tanda dekatnya. Karena telah kita lewati banyaknya gempa, banyaknya bencana-bencana demikian, teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai mukmin wajib mengambil pelajaran darinya untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi beberapa kali zilzal di zaman Umar al-Khattab. Umar segera berkhutbah kepada kaumnya, ya, seandainya ada zilzal lagi aku akan pergi meninggalkan kalian. Karena berarti ada di antara kalian yang berbuat perkara-perkara baru dan berbuat kemaksiatan. Ini fikih para sahabat. Bukan sebagaimana kebanyakan manusia di zaman ini menganggap itu hanya sebagai suatu kejadian alamiah. Tapi bahkan berbagai macam bencana itu sebabnya dosa. Sebabnya dosa. Baik. Apalagi yang santar di zaman ini, banyaknya penyakit-penyakit muncul baru. Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tentang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di saat manusia mulai terang-terangan dan banyak melakukan perzinahan. Akan diturunkan penyakit lam takun matat fi aslafihim, yang belum pernah lewat di generasi-generasi sebelumnya. Dan betapa banyak penyakit-penyakit muncul dari zaman ke zaman. Dulu mulai dari AIDS, kemudian sekarang muncul virus corona lagi yang lebih cepat penyebarannya dan cara untuk penularannya. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin yakin hal itu semua bukan sesuatu yang terjadi hanya secara alamiah saja, tanpa ada yang mengatur. Allah yang mengaturnya. Dikarenakan banyaknya dosa-dosa, banyaknya perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan terang-terangan, maka perbanyak istighfar di zaman-zaman seperti ini. Karena di antara sebab tertolaknya bencana adalah tatkala kaum tersebut memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan mereka meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar. Karena ini salah satu
hal yang akan yang akan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tertolaknya adab serta petaka biidznillah azza wajalla. Kalau seorang diuji dengan ditimpakannya penyakit itu, maka itu sebagai rahmat bagi Allah untuk bisa bisa mati dalam keadaan ada penyakit yang menjadi penebus dosanya. Bagaimana ta'un, rahmatan lil mu'min, sebagai bentuk rahmat. Ta'un sebagai bentuk rahmat dari Allah bagi orang yang beriman, sehingga dia bisa mati syahid ketika bersabar dan ihtisab. Ini merupakan hukuman bagi orang-orang kafir. Kemudian alamat berikutnya adalah wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dan akhir dari tanda tersebut adalah api yang menggiring manusia dari arah timur dan ke arah barat menuju mahsyar mereka. Baik, keluar dari Yaman dan menggiring manusia. Dalam sebagian riwayat afanillah, api tersebut keluar dari Qa'ratu Aden. Yaitu keluar dari Bahar Hadramaut, dari lautan Hadramaut yang sekarang dinamakan dengan Baharul Arabi. Laut Arab. Sebagaimana dalam sebagian riwayat. Narun takhruju min qa'rati Aden, dan Aden masuk bagian Yaman. Dalam sebagian riwayat satakhruju narun min Hadramaut aw min bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas. Ini juga masih bisa disinkronkan, yaitu keluarnya api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut. Dan itu semuanya masih kategori adab Yaman sebelum tegaknya hari kiamat. Dan bagaimana manusia digiring oleh api tersebut, afanillah, ketika keluarnya api yang besar ini dari arah Yaman, kemudian menyebar di bumi, maka namanya api, bukan apinya berjalan, tapi api kan menyebar, sehingga manusia tergiring dengan dengan api yang menyebar tersebut. Menggiring manusia menuju ke mahsyar, tempat mereka berkumpul. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkan, mereka itu berkumpulnya tadi dalam 3 golongan. Baik. Sebagaimana dalam Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yuhsyarun nasu ala 3 tara'iq. Manusia digiring dengan api tersebut untuk dikumpulkan, terbagi menjadi 3 kelompok. Raghibin rahibin. Baik. Kelompok yang pertama, mereka yang raghibin rahibin, yaitu mereka yang diliputi oleh rasa harap dan juga rasa khawatir. Ta'imuna kasuna raqibun, yaitu dalam keadaan mengendarai. Kemudian ini golongan yang paling bagus, karena mereka orang-orang yang diberi rasa harap, rasa khawatir. Ketika mereka digiring dalam keadaan berkendara.
juga dalam keadaan berpakaian. Kemudian golongan yang kedua, faujun yamshuna taratan wa yarkabuna ukhra, ya'taqibuna 'ala al-ba'iril wahid, sebagaimana dalam kelanjutan hadis, wa thnani 'ala ba'irin wa thalathatun 'ala ba'irin wa arba'atun 'ala ba'ir wa 'ashratun 'ala ba'ir. Yaitu kelompok yang terkadang berjalan, ya terkadang naik kendaraan. Jadi saling membonceng, ya bonceng-boncengan. Satu ekor unta dikendarai oleh apa? Oleh satu orang. Terkadang ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ya, ada yang 10 orang dalam satu ekor unta. Wallahu a'lam bagaimana keadaan zaman itu. Yang jelas sudah tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Kembali ke kondisi semuanya pakai unta, pakai kuda. Zaman Ya'juj dan Ma'juj tidak ada perang nuklir, tidak. Pakainya panah. Nah, dan wallahu taala alam bagaimana keadaan jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu berbagai macam teori manusia. Sebagiannya karena apa? Habisnya energi yang ada di bumi ini dan seterusnya, tapi kita cukup apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keadaan manusia ia akan kembali pada kondisi seperti itu. Perang dengan pedang dan panah. Baik. Sehingga dari sini kita ketahui sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan apa? Orang-orang kafir. Sangat mudah. Maka inti kaum muslimin untuk mencapai kejayaan mereka, kemenangan mereka ya dengan mendekat pada Allah, bukan menjauh, bukan meniru gaya-gaya musuh Allah, tapi mendekat kepada Allah, mempelajari agamanya dengan baik dan yakin. Nah, Allah yang akan menolong mereka. Dengan satu masukan saja, nah orang-orang kafir bisa bisa porak-poranda. Yaitu misalnya ditimbulkannya dalam hati mereka rasa takut, sudah kalah mereka. Kalau perang sudah ada rasa takut di hati musuh, sudah kalah. Maka di antara taktik peperangan ya berusaha membuat image bahwasanya dirinya atau pasukan dia itu besar sehingga musuh ketakutan, atau menimbulkan berita yang membuat mereka takut, ciut hatinya dan seterusnya. Taktik perang. Dan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan. Dalam jarak 1 bulan perjalanan mereka sudah ketakutan. Ini dulu ketika mereka dekat dengan Allah, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang besar. Tatkala nikmat itu tercabut mesti ada sebabnya. Kita merasakan nikmat itu tercabut, dan bahkan sekarang orang-orang kafir dan begitu berani terhadap kaum muslimin. Kenapa? Karena bukan mereka yang pemberani, bukan pula karena kekuatan mereka, bukan, tapi karena salah kita sendiri kaum muslimin. Karena jauhnya kita dari bimbingan agama Allah, banyaknya kemaksiatan dan perbuatan bid'ah. Ini yang menjadikan kaum muslimin lemah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu golongan tahsyuruhumun nar fatuhitu bihi min waraihim wa tasuquhum min kulli janib ila ardil mahsyar. Wa man takhallafa akalathu nar. Ini golongan yang paling memprihatinkan. Kalau tadi masih berjalan, masih bisa khonifilah tidak terkejar api, masih bisa bonceng-boncengan walaupun ganti-gantian. Tapi golongan yang ketiga, tayyib jalan lambat sehingga api mengelilingi dia. Tayyib dari berbagai macam arah, kemudian yang tertinggal ya dimakan api.
Tayyib, yang tak tinggal dimakan api. Sebagaimana dalam kelanjutan hadis, wa tahsyuru baqiyatahum nar tabitu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsaw. Yaitu sebagian mereka digiring oleh api karena mereka lambat ya. Ketika mereka menginap tidur ya apinya menunggu. Tapi terus dikelilingi api, bagaimana ya Pak? Kondisi rasa takut dan lelah, istirahat siang karena berjalan, tidak punya tunggangan, tayyib, digiring api, dikelilingi api, istirahat tetap api menungguinya. Nah, demikian seterusnya sampai digiring ke apa? Ke tanah mahsyar. Tayyib. Dan tanah mahsyar ini ikhwanillah yang dimaksud berkumpulnya manusia sebelum apa? Sebelum bumi dihancurkan. Sebelum bumi hancur. Dan nanti beda lagi ketika telah ditiup sangkakala yang pertama semuanya hancur, maka apa? Allah Subhanahu wa taala ganti yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari digantinya bumi dengan apa? Bumi yang lain. Yang di bumi itu sudah afra putih, rata. Tidak ada cekungan, tidak ada gundukan. Rata. Dan itu adalah apa? Tempat berkumpul yang baru, bukan bumi yang kita pijak sekarang. Allah Maha mampu untuk menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Adapun mahsyar yang dimaksud di sini berkumpulnya manusia sebelum apa? Tegaknya hari kiamat. Baik. Dan di mana ardul mahsyar ini datang hadis ikhwanillah bahwasanya ardul mahsyar itu adalah apa? Di akhir zaman adalah ardul Syam, yaitu daerah Syam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr menyebutkan tentang akan keluarnya api, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, lalu apa yang Engkau perintahkan kepada kami? Qala alaikum bisyam. Atas kalian untuk apa? Untuk berada di Syam. Sehingga tidak kesulitan, tidak kepayahan ketika digiring api karena sudah berada di Syam. Adapun yang jauh dari Syam seperti ini, digiring oleh api, misalnya di negeri kita, digiring api, punya kendaraan jalan, gimana ya? Nasallallahu al-afiyah. Dan hal ini juga dikuatkan dengan hadis Bahz bin Hakim an-Nabihi an Jaddi dalam silsilah Hasan. Tayyib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa dikiringnya manusia ini, dalam hadis qala Ibnu Abi Bukair fa asyara bi yadihi ila Syam, mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Syam. Faqala ila hahuna tuhsyarun, sampai di sini, yaitu sampai ke negeri Syam, itulah kalian akan dapat dikiring, dikumpulkan. Kemudian setelah semuanya berkumpul ikhwanillah, berarti ketika berkumpul sebelum di Syam, sebelum berkumpul di Syam, manusia masih ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada kafir. Sehingga semuanya digiring ikhwanillah. Makanya dalam tanda kubra ini, tentang tegaknya hari kiamat, digiring beda-beda keadaannya sesuai dengan keimanan dia. Ada yang mudah mengendarai kuda dalam keadaan berpakaian lengkap, punya perbekalan. Tapi yang juga ada yang hanya berjalan kaki. Padahal bumi ini luas,
semuanya berkumpul di Syam. Tayyib. Nah, setelah semuanya berkumpul baru apa? Dikirimlah angin alhamdulillah dari arah Yaman juga. Tayyib. Yang apa? Masuhu masul harir. Yang mencabut nyawa setiap apa? Setiap mukmin. Tayyib. Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman alyana minal harir fala tad'u ahadan bi qalbihi mithqala habatin min imanin illa qabadathu. Allah kirim angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutera. Tidak meninggalkan seorang pun yang ada di dalam hatinya keimanan walaupun seberat darah, kecuali akan apa? Dicabut nyawanya. Nah, setelah tidak tersisa seorang mukmin pun, alhamdulillah, maka baru disitulah tegak hari kiamat. Nah, setelah itu tegak hari kiamat. Makanya para ulama menegaskan bahwasanya dikirimnya ini manusia ini merupakan apa? Wa akhiruhum, ya wa akhiru dzalik, dan akhir dari tanda-tanda itu adalah apa? Narun takhruju minal Yaman. Dan tentang klasifikasinya kemarin telah kita sebutkan dalam bab penjabaran Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala, yang nanti insyaallah kita ingat-ingat kembali setelah menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang disebutkan di sini seputar alamat tegaknya hari kiamat. Baik, barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan hadis Hudzaifah Ibnu Asyid. Nasallallahu al-afiyata wassalam.